Halo, selamat pagi Linda, selamat pagi Sobat Mahasiswa semua. Hari ini kita akan bahas report hasil third quarter 2024 dari saham Astra International. Next. Hasil dari kuartal 3 2024 dari Astra ini relatif bagus kalau kita lihat secara kuartalan dari pertumbuhan yang terlihat, revenue meningkat 10% secara kuartalannya, secara kuartalan dan juga year on year menjadi 86,4 triliun. Pendapatan dari segmen otomotif mencapai 34,5 triliun, ini peningkatan 12% Q on Q-nya dan 3% year on year-nya. Pertumbuhan ini dorong terutama oleh peningkatan penjualan di segmen roda 2 atau two wheelers dan juga Astra Auto Part sorry. Pendapatan segmen jasa keuangan ini mencapai 8,6 triliun, peningkatan 6% Q on Q-nya dan 11% year on year, didukung oleh peningkatan pembiayaan penjualan mobil baru dan motor baru. Kalau kita lihat juga ke pendapatan segmen HMC yang cukup baik, ini peningkatannya 9% Q on Q-nya, tapi yang menarik adalah secara year on year peningkatannya 21%. Meskipun harga batubara menurun year on year, kontribusi dari kontraktor penambangan Palma pun juga ada peningkatan, tambang batubara dan juga bisnis emas itu yang mengoffset penurunannya penjualan dari alat beratnya yaitu Komatsu. Untuk segmen-segmen lainnya kita juga kita lihat ada mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pendapatan segmen dari agriculture atau agribisnis mencapai 5,97 triliun, peningkatan 8% Q on Q-nya. Dan kalau kita ngelihat ke infra dan logistik, peningkatannya juga relatif tipis 6% Q on Q. Tapi yang menarik yang lebih paling besar adalah dari segmen properti. Segmen properti ini meningkat menjadi 390 miliar, peningkatan 31% Q on Q-nya dan year on year-nya peningkatan 93%. Ini didorong oleh peningkatan okupansi yang lebih baik di Menara Astra dan pendapatan lebih tinggi dari bisnis residensial mereka. Kalau kita lihat ke kanan, ini adalah chart gross profit, EBIT, dan juga net profit. Semua mengalami peningkatan yang cukup baik. Secara Q on Q, peningkatan gross profit 16%, 12% year on year-nya. EBITDA sekitar 2% Q on Q, 16% year on year, dan net profit sekitar 19% Q on Q, dan 10% year on year. Overall, kinerjanya cukup memuaskan. Next. Kalau kita lihat secara kumulatif, revenue Astra di 9 months 24 ini naik 2,2% year on year-nya, dan ini didorong oleh jasa keuangan atau financial services yang meningkat sekitar 11,5%. Dari segmen properti juga ada peningkatan 46,5%, tapi kontribusinya masih agak kecil ya. Jadi tidak begitu berdampak besar pada top line. Kalau kita ngelihat ke semua segmen, sebetulnya kalau segmen otomotif justru mengalami net profit yang kurang bagus ya, penurunan sekitar 7% karena penjualan mobil baru itu melemah ya di kuartal ketiga. Di kuartal kedua dibandingkan year on year, tapi secara tahunannya dari kuartal 1 sampai kuartal 3 pun juga tidak mengalami pertumbuhan. Kalau kita ngelihat ke HMC, sebetulnya ini yang lebih surprising karena net profitnya naik sekitar 1%, didukung oleh kontrak penambangan yang peningkatan dan juga penjualan emas yang cukup baik. Meskipun penjualan alat berat Komatsu ada penurunan. Jasa keuangan justru menjadi silver lining-nya Astra, karena net profitnya berhasil untuk tumbuh sekitar 6%, jadi 6,2 triliun, dan menjadi salah satu kontributor yang bisa dibilang sebentar lagi menjadi utama di bisnis Astra ini. Untuk secara kumulatif sebetulnya kita lihat pertumbuhannya dari semua segmen ini cukup soft dibandingkan tahun lalu, tapi ini dikarenakan angka yang bisa dibilang lebih lemah untuk di kuartal kedua 2024. Next. Ya, ini adalah key highlight dari hasil Astra kuartal ketiga ini dan juga 9 bulan terakhir. Kalau kita lihat secara run rate sebetulnya masih tetap inline dari top line sampai EBIT. Tetapi kalau kita ngelihat secara bottom line atau di net profitnya attributed to parent, ini sebetulnya above expectation kita ya. Next. Ya, mungkin kita update sedikit tentang dari segmen HMC-nya Astra, yaitu UNTR. Kita lihat kalau pendapatan UNTR ini meningkat sekitar 2% year on year-nya menjadi 99,6 triliun, dan ini sebetulnya didorong oleh pertumbuhan dari kontrak penambangan dan juga penambangan emas. Kita lihat dari net profit nih meningkat 2% menjadi 15,6 triliun. Biarpun penjualan Komatsu turun sekitar 24% atau 23,9% atau 24% menjadi 3.321 unit. Dengan pendapatannya juga ada penurunan sekitar 8%. Kalau lihat kontrak penambangan sebetulnya mengalami kenaikan revenue sebesar 11%.
Produksi batu bara juga ada meningkat 17%. Dengan demikian kita lihat sebetulnya karena volume dari penambangan batu bara pun juga ada peningkatan. Volumenya naik sekitar 19% menjadi 10,2 juta ton. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara top line-nya atau revenue turun sekitar 14% karena harga batu bara yang justru lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Pendapatan dari penambangan emas dan mineral lain juga ada peningkatan sekitar 57%. Ini lebih didorong oleh harga emas yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dan juga sebetulnya volume dari penjualan emas pun meningkat sekitar 12%. Overall dari semua segmen INTR ini sebetulnya mengalami kenaikan kecuali Komatsu, dan ini menjadi result yang cukup surprising untuk kita. Next. Nah, sebetulnya untuk outlook 2024 sebetulnya ekspektasinya agak limited ya, karena dan kita tahu sendiri bahwa Gaikindo ada menurunkan proyeksi mereka dari awalnya 1,1 juta unit penjualan mobil di 2024 menjadi cuma 850.000. Ini lebih mendekati dari estimasi kita, yaitu di 852.000 unit untuk full year 2024. Dan untuk data Oktober sebetulnya juga cukup mendukung ya, bahwa kemungkinan besar target dari Gaikindo dan target kita pun akan tercapai, dan even kemungkinan besar akan beat atau melampaui. Namun kita proyeksinya tetap akan lebih konservatif di 852.000 unit. Untuk kinerja HMC itu kita melihat UNTR juga udah melampaui ekspektasi kita dan juga ekspektasi market. Ini juga memberikan dorongan positif bagi hasil Astra secara keseluruhannya buat full year 2024 ini. Sebetulnya kita expect financial service akan terus bertumbuh juga, didukung oleh pemulihan wholesale four-wheeler dan juga penjualan domestic two-wheeler yang cukup kuat. Kita juga lihat dari pasar kendaraan bekas pun ada peningkatan yang cukup baik ya, in terms of volume penjualannya. Dan demikian semua ini akan mendorong kinerja dari financial service lebih tinggi lagi. Kita sebetulnya melakukan beberapa forecast changes untuk full year 2025 dan 2026 dengan ekspektasi Astra akan tetap kuat secara market share ke depannya, biarpun adanya kompetisi yang lebih ketat lagi. Kita juga expect dari segmen financial service akan juga bertumbuh dan membantu kontribusi terhadap top line dan bottom line Astra ke depannya. Next. Ya, sehingga secara valuasi pun kita ada menaikkan TP menjadi 6.200 per share dari 6.050 per share. Kita naikkan TP dikarenakan kita roll forward valuation kita ke full year 2025. Secara forward PE pun valuasi Astra juga masih undervalued di bawah -1 standard deviation. Sekian presentasi saya hari ini, kembali lagi ke Glenda.